Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Video kali ini merupakan video lanjutan dari part 4 bagian A. Jangan lupa untuk tulis dan ucapkan Bismillahirrohmanirrohim di buku tulis kalian agar ilmu hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas mengenai operasi pecahan desimal part 4 bagian B. Selanjutnya adalah taksiran bilangan desimal, yaitu mengenai pembulatan pecahan desimal. Yang pertama adalah pembulatan bilangan sampai 1 desimal, maka kita harus memperhatikan angka desimal kedua. Contohnya ini, ada 23,478. Kalau kita mau membulatkan bilangan sampai 1 desimal, maksudnya ada satu angka di belakang koma, maka yang kita perhatikan adalah angka kedua, yaitu 7. Yang kedua yaitu pembulatan bilangan sampai 2 desimal, maka yang harus diperhatikan adalah angka desimal ketiga. Contohnya, 73,47391. Kalau kita mau membulatkan dua angka di belakang koma, berarti yang kita perhatikan adalah angka ketiga, yaitu yang ini. Kemudian yang ketiga, yaitu angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka depannya bertambah 1. Coba kalian perhatikan ini. Nah, di soal yang pertama ini, kan tadi dia diminta untuk membulatkan 1 desimal. Berarti ada satu angka di belakang koma. Yang dilihat itu adalah angka desimal kedua, 7. 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 7 ini lebih dari 5. Berarti angka depannya bertambah 1. Awalnya 4 berarti menjadi 5. Dan yang di belakang hilang. Yang keempat, angka yang dibulatkan kurang dari 5, angka depannya tetap. Kalian perhatikan ya. Nah ini nih, di bagian yang kedua, 73,47391. Dia dibulatkan 2 desimal, artinya 2 angka di belakang koma. Yang diperhatikan itu angka ini, angka yang ketiga. 3 ini kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka angka depannya ini tetap, jadi tetap 7. Sehingga hasilnya menjadi 73,47. Yang di belakang hilang secara otomatis karena udah ditaksir. Selanjutnya adalah taksiran bilangan desimal mengenai pembulatan ke bilangan satuan. Contohnya, angka 23,478 dan 73,7391. Yang pertama, perhatikan angka desimal ke-1 atau persepuluhan. Jadi yang kita perhatikan itu ini. Itu aja yang harus kita perhatikan kalau mau membulatkan ke bilangan satuan. Yang lainnya diabaikan. Jadi yang diperhatikan cuma satu angka di belakang koma. Yang kedua, jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan sehingga angka satuannya tidak berubah. Kalian perhatikan ya. Nah, contohnya yang ini. 23,478. Ternyata angka 4 ini kurang dari 5. Sehingga angka yang di depannya itu tidak berubah. Tapi angka yang lain hilang. Jadi pembulatannya menjadi 23. Selanjutnya yang ketiga, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1, sehingga angka satuannya bertambah 1. Kalian perhatikan ini. Nah, pada contoh 73,7391 ini, yang kita perhatikan adalah angka 7-nya. Angka 7-nya ini lebih dari 5, sehingga angka depannya bertambah 1. Kemudian koma dan angka di belakangnya itu hilang. Maka didapatkan pembulatannya menjadi 74. Kemudian yang kita bahas adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalkan nih, 2,366 sekian, itu bisa ditulis menjadi 213 per 90, dan bentuk pecahan campurannya adalah 211 per 30. Kok bisa gitu ya? Kalian mau tahu caranya? Simak baik-baik ya.
Misalkan 2,366 sekian ini adalah sama dengan Y. Nah, maka ketika ada 100Y itu menjadi 236,666. Kenapa? Karena ketika dia dikalikan 100, maka komanya akan bergeser ke kanan sebanyak 2. Sehingga menjadi 236,66 sekian. Nah, ketika dia dikalikan 10, maka hasilnya menjadi 23,666 sekian. Setelah itu, kita eliminasi dari 100Y dan 10Y tadi. Sehingga diperoleh 90Y sama dengan 213. Ternyata angka komanya hilang. Maka diperoleh Y sama dengan 213/90. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 2/11/30. Contoh soal selanjutnya. Diketahui sebuah persegi panjang berukuran panjang 26,3 cm dan lebar 13,8 cm. Tentukan taksiran luasnya. Nah, berikut ini adalah yang diketahui dari soal. Panjangnya 26,3, lebarnya 13,8. Yang pertama kita taksir dulu panjangnya. Ditaksir ke satuan terdekat, berarti menjadi P sama dengan 26, karena 3 ini kan kurang dari 5, berarti dia nggak bertambah angkanya. Kemudian lebarnya berarti menjadi 14, karena 8 ini lebih dari 5, berarti angka depannya bertambah 1, jadi 14. Maka taksiran luasnya adalah P kali L. 26 dikali 14 sama dengan 364 cm². Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembahasan kita mengenai bilangan pecahan. Semoga ilmu yang kita pelajari sejak part pertama hingga part keempat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Okay, thank you very much for your attention. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.